Sekarang kita akan membahas tentang Hyksos menyerbu Mesir. Kemarin Mesir menyerbu Nubia, sekarang gantian. Mesir diserbu bangsa Hyksos. Bangsa Hyksos adalah orang-orang nomad, orang-orang yang nomaden, berpindah-pindah tempat, namun mereka suka menguasai daerah yang mereka tempati. Mereka akhirnya memang menguasai Mesir. Bagaimana bisa seperti itu? Begini. Setelah Amenemhet dan anak-anaknya berkuasa, jadi dinasti Amenemhet, Mesir menjadi bangsa yang kuat. Namun setelah dinasti Amenemhet tidak berkuasa dan Mesir dikuasai oleh keluarga lain, Mesir menjadi lemah, banyak perpecahan. Para imam dan pegawai pemerintahan, mereka berseteru. Nah, ketika menjadi lemah ini, Mesir menjadi sasaran salah satu bangsa, salah satu suku yang ada di Kanaan, yaitu bangsa Hyksos. Mesir yang ada di benua Afrika memang agak bertetanggaan dengan bangsa Hyksos yang ada di Kanaan. Kanaan itu ada di sebelah utaranya Mesir. Beda dengan Mesir saat mereka menyerbu Nubia, orang-orang Hyksos menyerbunya sebenarnya tidak secara langsung. Karena orang-orang Hyksos selama beberapa tahun sudah ada di dalam Mesir. Mereka tinggal di sepanjang sungai Nil juga. Bahkan karena banyaknya orang Hyksos di suatu kota, kota ini dikuasai oleh orang Hyksos. Nah, selama mereka tinggal, mereka mengumpulkan senjata, membuat senjata, mengamati gerak-gerik orang Mesir, mengamati gerak-gerik yang ada di istana Mesir, sehingga mereka bisa melakukan penyerangan kepada orang Mesir tanpa orang Mesir bisa bersiap-siap. Terlebih, orang-orang Hyksos punya senjata yang tidak dimiliki orang Mesir. Panahnya bisa jarak tembak panahnya lebih jauh daripada panahnya orang Mesir. Dan orang-orang Hyksos juga punya kereta kuda atau chariot yang dikendarai oleh pemanah. Sehingga orang Mesir tidak siap menghadapi ini. Orang Mesir belum pernah menghadapi taktik perang yang semacam ini. Orang-orang Hyksos kemudian berhasil menguasai Mesir selama lebih dari 100 tahun. Orang-orang Hyksos bahkan menjadi Fir'aun, menjadi raja di Mesir. Bayangkan ya, Mesir yang tadinya dikuasai oleh orang Mesir asli, sekarang dikuasai oleh penjajah. Bangsa Mesir membenci Raja Hyksos mereka dan menyebutnya si Raja Gembala karena mereka, orang-orang Mesir menganggapnya bahwa raja ini kejam, kotor, dan tidak beradab. Nah, lalu muncullah Ahmose. Siapa sih Ahmose? Jadi keturunan-keturunan dari dinasti Mesir, para pangeran-pangeran Mesir asli, mereka akhirnya bersepakat untuk melakukan penyerangan balik supaya Mesir kembali dikuasai oleh orang Mesir, supaya tidak dijajah. Nah, pangeran-pangeran ini kemudian memutuskan bahwa Ahmose yang akan memimpin mereka. Karena mereka sudah mengetahui taktik orang Mesir, karena mereka sudah mengetahui taktik orang Hyksos, dan mereka juga mengetahui persenjataan mereka, orang-orang Mesir ini kemudian bisa menyerang balik orang-orang Hyksos yang ada di Mesir. Mereka menggunakan taktik yang sama. Panahnya bisa jarak tembaknya lebih jauh, menggunakan chariot untuk berperang, sehingga orang-orang Hyksos bisa diusir dari Mesir dan orang-orang Hyksos ini kembali ke tanah Kanaan. Ketika mereka memenangkan pertempuran ini, Mesir akhirnya kembali ke tangan orang Mesir. Dan Ahmose menjadi Fir'aun pertama pada zaman Mesir Kerajaan Baru atau Mesir Zaman Baru. Jadi Mesir kita sudah belajar 3 periode ya, Mesir kuno, Mesir pertengahan, dan sekarang setelah Ahmose menjadi Fir'aun pertama, Mesir masuk Mesir Zaman Baru. Dari sini kita akan belajar lebih banyak lagi nanti tentang Mesir. Ada sejarah yang mungkin unik, ada peperangan yang cukup membuat orang Mesir juga
ada kadang kalah, ada kadang menang. Ya, sama seperti sejarah manusia ya, ada naik turunnya. Sejarah kerajaan-kerajaan juga seperti itu. Kadang kalah, kadang menang, dan melibatkan banyak pertempuran. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.